Bapak Ibu yang terkasih, Salam. Selamat malam. Malam ini kita ada dalam ibadah keluarga. Adapun yang menjadi dasar pembacaan Alkitab kita pada malam ini terambil dari Kidung Agung 2, 16-17. Sebelum baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak membaca firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberi hikmat, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini dari Kidung Agung 2 ayat 16-17 yang menyatakan, "Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, tanaman rempah-rempah." Demikian firman Tuhan. Berbahagia semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Tema khotbah kita malam ini, mencintai dengan tulus. Istilah Kidung Agung dalam terjemahannya berarti nyanyian dari segala nyanyian, atau kidung yang terbaik atau teragung. Kidung Agung ditulis oleh Raja Salomo adalah sebuah koleksi dari puisi dan nyanyian yang penuh dengan keindahan, kegelisahan, penderitaan, dan sukacita dari kehidupan seorang pencinta dengan kekasihnya. Tema cinta mewarnai seluruh kitab ini, dan tidak ada satu kitab pun yang memuat tema rohani seperti hukum, berita anugerah, berita keselamatan, ataupun dosa. Kitab ini dari nilai sastra yang dikandungnya sebagai sebuah kumpulan nyanyian perkawinan dan cinta yang mengisahkan mengenai kerinduan hati antara seorang gadis kepada kekasihnya. Kitab ini penuh dengan ungkapan-ungkapan erotisme yang digubah dalam syair-syair halus dan indah. Oleh karena tema cinta dalam pernikahan muncul dalam kitab ini. Tema tentang cinta dan kesetiaan yang benar merupakan bagian dari tema utama yang tersirat dari dalam kitab ini. Raja Salomo mengakui bahwa cinta dan kesetiaan yang sesungguhnya tidak dapat dibeli dengan apapun. Namun selain makna eksklusif mengartikan isi Kidung Agung sebagai gambaran antara hubungan Allah dengan umat pilihannya, yaitu Israel. Ayat 16, ayat ini bagian perkataan mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Mereka saling mencintai dan saling memiliki satu sama lain. Cinta kasih mereka bukan satu arah, tapi dua arah, saling mencintai satu sama lain. Bunga bakung bukan bunga biasa, tetapi bunga indah yang hidup di tebing-tebing dan di lembah-lembah, di tengah-tengah semak berduri yang mampu bertahan pada cuaca ekstrim. Bunga bakung adalah simbol kesucian dan kekudusan, sekaligus kekuatan untuk bertahan hidup dalam kesulitan dan cobaan, walaupun hidup di tengah-tengah onak duri. Demikian juga sang kekasih yang berada di tempat yang jauh dan terpisah oleh jarak, tapi cinta mereka tetap terjaga, bagai bunga bakung yang tetap bertahan dalam kondisi yang luar biasa berat. Bapak Ibu yang terkasih, ayat 17
mengisyaratkan mempelai perempuan rindu terhadap sang kekasih, berharap sebelum matahari terbenam dapat bertemu. Sang suami pulang dalam kondisi yang tidak kelelahan, melainkan tetap dalam kegesitan dan kelincahan bagaikan seekor rusa yang berlompatan di gunung-gunung bebatuan, melompat dari satu batu ke batu yang lain dengan selamat sampai tujuan. Mempelai perempuan mengungkapkan isi hatinya dengan tulus dan penuh kerinduan kepada mempelai laki-laki. Bapak Ibu, yang bisa kita tarik dari pembacaan firman Tuhan malam ini adalah cinta kasih yang terungkap dalam Kidung Agung 16 dan 17 bukanlah cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta satu arah. Cinta kasih antara sepasang kekasih yang saling berbalas, saling mencintai, dan saling memiliki. Ketika mereka saling terpisah oleh jarak, cinta kasih mereka tetap terjaga, tidak lenyap, seperti bunga bakung yang ada di tengah-tengah lembah dan duri. Cinta kasih seperti itulah yang disebut cinta kasih tulus, karena apa yang mereka lakukan sesuai dengan setiap ucapan mereka. Ketulusan hati mereka yang dimaksud dalam bacaan malam hari ini adalah suatu ungkapan cinta kasih yang tidak dipaksakan ataupun dalam kebohongan, tetapi disampaikan dengan kerendahan hati. Ungkapan cinta kasih yang tulus, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan nyata, adalah penting diwujudkan dalam rumah tangga. Cinta kasih yang tulus adalah landasan kehidupan berumah tangga, karena terwujudnya sebuah keluarga adalah diawali dengan ungkapan kasih sayang yang diwarnai saling memiliki dan saling menerima satu sama lain. Setiap keluarga masing-masing pasti mempunyai cara tersendiri dalam mengkomunikasikan cinta kasih mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kondisi keluarga sedang dalam tantangan dan cobaan, kita hendaknya teringat akan teladan Tuhan Yesus yang mengajarkan cinta kasih yang tulus atau cinta agape, cinta yang tulus meskipun dalam berbagai kondisi apapun, seperti saat ini. Tuhan Yesus memberi teladan bahwa meskipun dia ditolak, dihina manusia, tetapi lewat kesengsaraan dan kematian dia menyelamatkan seluruh umat manusia, termasuk yang menolak dia. Itulah teladan ketulusan cinta kasih yang tulus dan penuh kerendahan hati, menjadi dasar dan landasan hidup berumah tangga Kristiani. Meskipun dalam perjalanan rumah tangga selalu diterpa berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan. Beberapa dasar melandasi cinta kasih sejati antara lain: pertama, kerendahan hati. Cinta sejati adalah cinta yang penuh kerendahan hati, yang selalu menyayangi walau tidak dikasihi, selalu peduli walau diabaikan. Orang yang rendah hati akan menjadi pasangan yang terbaik. Kedua, kejujuran. Rasa cinta sejati selalu ingin untuk menyatakan jujur apa adanya terhadap pasangannya. Tidak ada dusta di dalamnya. Inilah satu-satunya cara agar cinta sejati dapat bertahan. Kejujuran akan membuat diri Anda menjadi diri Anda yang sebenarnya, tanpa ada hal yang ditutupi. Bisa kita baca dalam Kolose 3 ayat yang 9. Ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Masing-masing dari pasangan itu
menyadari kebutuhan satu sama lain, dan ingin memberi sesuatu pada satu yang lain. Sama seperti Kristus mengasihi gereja dengan sikap seorang hamba. Keempat, cinta sejati tidak mudah terbawa emosi, selalu bisa mengalah apapun yang terjadi, dan selalu membuka diri untuk pintu maaf, selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Mengasihi tidak mengenal batas waktu. Suami harus mengasihi istri dan setia sampai kematian memisahkan. Suami harus bertanggung jawab atas kesejahteraan anggota keluarga. Demi kesejahteraan keluarga, suami harus menyerahkan perhatian dan kepedulian sepenuhnya pada seluruh anggota keluarga. Tentu dalam hubungan ini masih banyak hal-hal yang mestinya dilakukan oleh istri pada suami untuk kebahagiaan rumah tangga. Jadilah pendoa bagi suami, menjadikan rumah tangga tempat yang teduh bagi semua penghuni rumah. Pada akhirnya, orang tua adalah teladan bagi anak-anak. Anak-anak pasti akan banyak meniru orang tuanya. Bagaimanapun juga, keharmonisan rumah tangga sangat mempengaruhi pembentukan pribadi anak-anak dan tidak akan terlepas dari keteladanan kehidupan keseharian orang tuanya. Seperti teladan kasih setia dari Tuhan Yesus, kekuatan cinta seperti lilin yang rela meleburkan diri demi menerangi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan pada malam ini. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan kami, supaya apa yang kami lakukan dan kerjakan berkenan seturut kehendak Bapa, dan itu pun boleh menjadi berkat bagi sesama. Ya Bapa, mampukan kami bertumbuh dalam iman kami untuk mempertaruhkan masa depan kami di tangan-Mu, karena masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Ya Tuhan, malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat dan presbiter kasih karunia. Berkati kami dengan segala kesehatan dan kekuatan dalam tugas pekerjaan dan dalam memimpin rumah tangga. Kiranya senantiasa berada dalam bimbingan dan pimpinan Tuhan semata, sehingga kami dapat memberi contoh yang baik dan membawa keluarga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk tim penggalangan dana lahan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka dalam setiap pergumulan yang ada dalam tugas ini. Rencana jemaat untuk membeli lahan yang sudah disepakati, kiranya Engkau berkati, sehingga rencana ini dapat terlaksana sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berada dalam kelemahan tubuh dan mengalami sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Demikian syafaat kami yang kami sempurnakan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.